Bapak terapi pertama itu hasilnya seperti apa? Apa yang Bapak rasakan setelah di terapi pertama? Ya eta ge tos aya gitu nya. Aya perubahan. Sama gitu terus pada hampang gitu. Pada bangun. Dina ieu hungkul. Dina ieu teh asa pemi jongkok teh ieu teh narik mah ieu gitu mohon aya sing di dieu tah. Tah geus aya hampang-hampang untuk pasti payun teuing. Alhamdulillahnya. Mohon alhamdulillah gitu eta oge. Dan dina ieu kan saraf-sarafna atau mulai rada kendor. Mohon. Asana manteng teuing mah. Alhamdulillah Gitu, mudah-mudahan. Iya teh gitu. Oke, mudah-mudahan di terapi kedua orang dicek deui apa di permasalahannya di mana eta nu manteng gitu. Oke, pasti. Permasalahan iya tadi dia kan dia kan baal. Ya, tadi dia tepung dia tapi jongkok kita ada teh kayak ngaya teh biasa ieu teh bujung ieu teh mohon. Terus iya. Nu ieu teh iki muka dia. Kan ieu. Kita nih dia berarti iya na sebulan kita kok benar. Ya dia DBD diterangkan penyawat ade kan bangan ade karawasan kitunya. Saya alhamdulillah. Iya kadang sebulan ke normal lah. Ya. Nah, ini adalah cerita sedikit dari pasien yang mau ke terapi kedua. Alhamdulillah yang mana di terapi pertama udah mulai ada perkembangan yang cukup baik dari awalnya dari segi apa namanya tuh badan-badan orang hirasnya banyak atau pada atas sekarang udah mulai pada melonggar ataupun lemas. Mudah-mudahan di terapi yang kedua akan lebih hasilnya maksimal. Kita lanjut ke terapinya. Mangga Kang Riki nyangakeun. Gila. Iya. Bobo ge ya. Muan bobo. Bobanya bismillah. Amin. Amin. Biasa di mudah-mudahan Allah mengabulkan doa Bapak Ibu dari Ciwastra. Pak Bantu salawat 2 kali. Getek sekti. Si Gana cai mah kontrol lain ada bisanya namanya. Ya. Dulu mah pas pertama kali Pai ke sini sakit. Gitu. Karena mungkin ada gejala dari ginjal. Tadinya jarang minum air putih. Dan sebenarnya pertemuan kedua ini agak membaik. Ada perubahan. Biasanya kalau ada penyakit itu rasanya sakit ya. Rasanya sakit gitu. Nah, ini si Bapak benar-benar udah mulai cukup membaik. Nah, walaupun masih ada gitu nggak masalah. Emang sakit tak tuh. Eta nu juga anu jongkok teh ada jongkok. Oh, jelas kan. Jelas. Iya untuk bukan. Kalau bahasa gaulnya tuh kebas. Gitu. Baal. Bahasa Jermannya baal. Jadi kalau posisinya jongkok itu ini lebih cenderung ketarik sarafnya. Emang ada saraf-saraf yang
tegang, mungkin kurang pemanasan nih bapak. Atau mungkin cuaca lagi hujan jadi agak sarafnya gitu. Sehat Pak, Daman. Emang ada beberapa faktor bila mana kebas tidak terasa, mungkin kalau bahasa ininya mati rasa. Itu bisa dari pola makan yang sembarangan, yang segera di fast food, sehingga saraf-saraf atau urat-urat kencing tersebut tersumbat oleh lemak nih, gitu. Dulu parah nggak kerasa, gini aja tapi ini ada perkembangan kedua udah mulai bisa naik. Baru Jadi di saat terapi pertama mah mungkin Bapak nggak merasakan sakit ya? iya Sakit, tapi lebih cenderung tegang gitu. Iya. Kemarin mah kita terus Dan sok. Nyesek, bener sok. Pak. Sedikit Pak. Kalau misalnya di dinten naon bapak teh aiki dama Bangunan Yusuf sabar berarti Pak Iki 5 pada 60 aja. 58 Tadi 60 aja. masih kian Ada bangunan. Enak 2 minggu sasih Pak itu minggu anak libur itu saya biaya nak saya barang. Kan kia deh. Kadang-kadang ngasih lah super lagi paling udah takin gerakan nama. Di payuna capat teh pasang karamek sama kudus punya lira. Pasti di masjid kan rumahnya. Orang teh kan dari di masjid kan bukan dibayar saja nak. bapak cari yes. Saya kan udah itu. Bahas beliau ini. Ini untuk mengingat senaga dibantu melepaskan. Kalau dibantu ada kadang-kadang saya tenaga. Dan dibantu tanahnya.
jempol. Usia 60 tahun, hampir 60 tahun tapi masih kuat. Tapi masihnya Pak, pengiyamanya. Oh. Saya nungangge. Alhamdulillah. Saya nungangge. Ya. Kami nanya pertama lama Kak. Ya. Ayo ayo. Intinya sih jujur teman-teman. Bapaknya jujur jadi banyak yang manggil. Mungkin itu kunci rahasianya Pak. Kan tapi udah bukan orang Ciracas dong. Pernah kayak gimana sih? Nanti kata aku abis teras, banyak hari agak baru dapat cepat. Mangga di damo tapi ada makan payana kieu. Payana pangijakeun unggul. Nya ari kan ngagerakeun mara kali raji. Raji tanya cawi kieu ketika jatah sasasi sampai ngecor sasasi terus plester. Jadi dua itu teh buki iya we. Ah ya saat kau ngatasan dia cenah pengaja damo apa. Kadang ngatasan iya we cenah raji nya. Kami atas na menjajah macam ada bisa negerinya. Akhirnya menuju kosong dan jatuh main ngaji we. Allahu Akbar. Terus karate Pak. Allah. Ah. Ah. Bapak mau kami diurutnya, kalau diurut kuat. Ini nggak diurut kuat. Jadi tadinya jadi saraf rasanya udah mulai jadi di bawah normal. Nah ini kan kalau normal biasa. Ini normal. Tapi ketika yang ini, iya. Nah, itu ada bahasa kebas ya, jadi saraf rasanya udah mulai menipis. Nah, mungkin tadi bisa dijelaskan kerja berat setelah capek pekerjaannya diporsir. Itu kan karena perjuangan umur 60 tahun itu bukan umur yang ini di tenaga. Siapa sekali deh Pak? Allah. Udah mantap. Allah. Terakhir Pak. Bonus Pak. Allah. Wah. Kita enak tekiye. Di Pairuan atau enggak tekiye. Baik, jadi perkenalan yang lain. Bahas nama ya. Karena bukan disiksa, kalau disiksa, dijalan tak ada teh gitu. Perjuangan pengen sehat. Dia pami di obat mah atas teh ieu nya Pak, atas teh kaetan gitu. Ah, hebat mah. Terus tuh katuan teras-terasan. Tapi anak tadi itu mau obat-obat. Enggak ada kukunyit mah. Kukunyit teh. Kembali lagi ke herba, Kunyit. teman-teman. balikin Kunyit udah tandanya kunyit sarang tapi anak menuju di eta pun enggak abe babadotan ayeuna teh kamu iya teh Iya, saya tuh. babadotan teh di rejeu nya Oh, kurang ditinyuk cek panas kadang-kadang digodok eta dieutan kau paham-paham aku saking koyong damai. paling terus-terusnya nuju yuk langsung babadotan ade langsung di padetan Tapi rawasnya. babadotan sareng godang nu asak henteu atah henteu ada obat atas tapi aku buah-buahan nya aku gedang nu sumogol itu nya asak henteu gitu nya ibu mading parut Iya. parut cair awas ti saya pada sadarnya anu anu paras mah babadotan Jadi teman-teman bantu terjemah gitu. babadotan eta janten alhamdulillah babadotan kana ieu kana patuangan to ieu teh Yang dimaksud cuma bagi paham sekarang lebih condong ke herba gitu. Dedaunan gitu kan buah-buahan yang setengah matang gitu. yang daunan tuh obat-obat
Itu kan yang tadi tuang. Buat teman sahabat yang punya keluhan sama kayak Bapak I, mungkin bisa nyoba herbal yang tadi mungkin bisa sudah disebutkan ya. Anu kegiatan mah barotan lah. Waduh. Barotan kalau digodok aku nyetakan disaca aku nyeta. Asupnya barotan diejikeun lah teh. Nya. Kita ada paham gitu. Sampai paham. Teh nu raos. Raos sobat. Teh nu raos. Cuman ngaraos kana badan mah nya kana lambung. Alhamdulillah ku eta teh gitu. Jadi kalau menurut saya mah Indonesia khususnya dari Jawa Barat itu terutama Sunda, karun kita zaman dulu tuh memang sebelum ada obat-obat kimia, mereka tuh memang daun-daunan. Betul. Pasang apu. Betul. Tapi itu khasiatnya tuh sangat luar biasa. Bahkan sampai ada studi banding dari mahasiswa-mahasiswa di fakultas-fakultas ya. Saya pernah ngelihat gitu di perkampungan, mereka pun sama gitu. Meneliti pun itu khasiatnya bagus gitu. Pernah ada di salah satu fakultas yang ternama di Bandung, ke perkampungan saya studi banding, mereka malah lebih cenderung sok tanam ini loh, ini obatnya ini loh, ini buat ini, nah itu herbalis gitu. Alhamdulillah ya, sekarang mungkin herbalis sekarang mulai membooming lagi naik daun. Dan memang khasiatnya sangat luar biasa karena memang udah ada banyak contoh-contoh ataupun dipublikasikan melalui Totok Syaraf, terutama dari salah satu, banyak malah konten-konten kreator di YouTube. Salah satunya Anggap Raja Buana, itu juga sama memakai kunyit gitu. Seperti kita, itu pun kalau ibarat kata hampir berbarengan ya Su ya. Sama. Anggap pakai kunyit sama kita pakai kunyit, cuman kita yang bedanya kita belum tenar. Kalau Anggap Raja Buana udah banyak subscribernya gitu. Ya jangan lupa bantu subscribe teman-teman, subscribe, like atau share video-video utamanya Bapak I. Mudah-mudahan bisa membantunya. Barangkali ada saudara temannya sama punya keluhan, mungkin bisa dibantu sama herbarisnya ataupun bisa datang ke sini. Di mana Kang? Di Kampung Pabulisan persisnya ya. Cibiru Wetan. Betul. Itu Pak, kampung Pamuisan. Pambubusan. Oh, Pamuisan. Cibiru Wetan. Patokannya ada di Bundaran Cibiru. Nah, itu. Atau enggak kampus UIN. Sunan Gunung Jati yang ada di bawah. Itu ada. Jadi setelah ada di Bundaran Cibiru, tinggal nanyain aja Kampung Pambubusan. Bantu like, share, komen, dan subscribe agar kita semakin semangat untuk membuat konten dan mengedukasi, baik mengedukasi ilmu Totok Syaraf maupun dari herbal yang sudah kita ketahui dan sudah ada hasil ataupun dari segi khasiat-khasiatnya sangat luar biasa. Insya Allah kita akan mengedukasi, akan semakin lagi memberikan banyak pemahaman dan informasi untuk kedepannya. Makanya dari itu bantu channel kita supaya untuk lebih berkembang. Kita lanjut lagi ke terapi. Nah Bapak, ini adalah salah satu pasien kita yang berasal dari Ciwastra. Ini adalah terapi yang kedua yang Bapak lakukan, yang mana di terapi yang pertama memang udah cukup signifikan, perkembangannya cukup baik, sangat baik bahkan. Jadi otot-otot yang di saat awalnya tegang, kebas, sering pegal, dan karena memang ada saraf-saraf kejepit yang ada di bagian pinggang ya, Pinggang sampai ke tangan ke atas itu ada ketarik si otot-ototnya, makanya itu menjadi tegang. Ibaratnya kalau kata mah cukup orang mah jegang.
cek bahasa Jerman nama. Nah sekarang udah mulai pada kendor lagi karena memang syaraf-syarafnya udah mulai kita pada longgarin seperti itu. Mudah-mudahan di terapi yang kedua akan lebih maksimal lagi dari segi hasil dari totok syaraf Kang Ricky Anom. Kalau totok syaraf seperti ini, kalau memang ada penyakitnya itu akan ada reaksi dari pasien seperti ini karena memang kesakitan. Itu akan bisa dikatakan, bisa dilihat kadar penyakit atau kronis atau tidaknya dari segi rasa sakitnya itu sendiri. Kalaupun tidak merasakan sakit, berarti itu satu titik itu tersebut tidak ada punya penyakit. Nah seperti itu. Jadi jangan takut untuk berobat totok syaraf, walaupun sakit seperti ini, insya Allah hasilnya akan memuaskan karena memang sudah banyak contoh-contoh atau pasien-pasien yang kita tangani yang sudah sembuh total, baik itu stroke, kolesterol, dan penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah dengan totok syaraf ini sendiri semakin apa yang pasien rasakan sakit sebelumnya, tapi di tahap terapi pertama pasti akan sakit, kedua kan ada perbedaan, bahkan yang ketiga malah tidak akan merasakan sakit sama sekali. Nah itu berarti sudah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbabnya totok syaraf. Kalau mau ada yang mau daftar untuk pengobatan, kita cantumkan di deskripsi untuk nomor telepon kita dan alamat kita. Boleh datang langsung ke Kampung Pambulisan, patokannya di Beneran Cibiru. Setelah dari situ langsung tanyain aja ke Kampung Pambulisan kemana. Untuk alamat lengkapnya akan tertera di deskripsi. Bantu share, komen, dan subscribe agar channel YouTube Kang Ricky semakin berkembang, karena memang kita tak akan pernah berhenti untuk mengedukasi untuk kesembuhan pasien-pasien yang ada di luar. Barangkali dengan share kalian dan subscribe kalian akan semakin mempermudah untuk mereka berobat seperti itu. Dengan barangkali ada yang membutuhkan pengobatan totok syaraf jadi betul. Nah, Kang Ricky sudah mulai lanjut terapi ke tangan sebelah kanan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau harus mengesok ada nggak bisa gitu kan? Ada nggak bisa? Iya oke. Abi kami nyenak piring kan pada nyuci gitu nya juk truk. Ya pada murah kita itu lihat dah. Nyenak sok apa mahal pada aja. Yang tak kaku itu apa mahalnya? Dari dia siapa apa ini? Kalau secara medis, kalau misalnya secara medis itu paling didiagnosa seperti asam urat. Terkadang asam urat tuh mereka melihatnya kan di bagian kaki saja, tetapi emang ada di bagian nih persendian ini bisa menyerang gitu. Nah, tadi yang dikatakan sama Bapak I, bila mana megang piring itu, tiba-tiba tuh, nah gitu. Malik tangan, ya.
Akbar. Allah. Lemas tak kayak mana? Akbar. 2 kali lipat. Allah Akbar. THR Pak. Pemilik balik dibuka tuh. Masker. Ngaruh ya. Masuk. Posisi urat ada yang masuk bisa dikatakan dengan saraf kejepit atau Mungkin bisa jadi bantalan. bantalannya. Bisa jadi bantalannya kayak gitu. Tapi biar lebih yakinnya supaya tidak mengira-ngira si pasien lebih condong cek medis langsung bisa ini setengah badan utamanya di area ini. Jadi takutan kita mengada-ngada gitu ya. Apa yang kita ucapkan itu takutnya mengada-ngada. Biar lebih yakin. Supaya lebih yakin, silahkan cek ke dokter. Karena memang hampir 90% apa yang kita katakan itu tidak akan salah ya. Gitu. Karena memang saraf itu tidak akan pernah membohong atau tidak akan pernah berbohong. Kalau memang ada penyakit ataupun ada saraf yang salah, memang kerasa seperti itu. Iya. Antara getek jeung ngilu. Ngaruhi. Antara getek sareng ngaruhi. Itu pakai stay. Tapi pamilnya anu bengkak tapi sanes tuh kajantan bengkak upami mah panas dalam pengen tanya. Ada nggak gitu. Pamilnya panas tinggi kan tinggi Tahu ya. Kesesat kadang-kadang. Kesesat kadang-kadang. Jadi efeknya teman-teman kok ini kendalanya kok secara ini ya totok ya dari ginja sebelah kanan ini ada pembengkakan kurang lebih kayak ini panas dalam gitu. Jadi nanti efeknya bisa saja jadi kencing agak sakit atau nggak susah. Nanti bisa tanyakan langsung sama bapak ini apakah benar nggak sih. Kadang-kadang Susah. Kalau bisa bapak di rambutnya kan kehampangan. Kehampangan tuh keluar kehampangan keluar langsung aja dagang. Iya dicairkan kan. Jadi teman-teman Langsung dipotong. waktu posisinya lagi buang air kecil karena saking susahnya sakit mungkinnya ketahan langsung jatuh. Jatuh nanti. Iya gara-gara kehampangan. Tahan sakit. Bentar. Panggil badan Pak. Tahan. Kita operasi. Tahan Pak. Sini, mana? 2 kali lipat. Tahan. Bus.
kita kembalikan lagi nih salurannya ke jantung, biar kompa lagi sama jantung. Kalau peredaran darah yang ada ke urat-urat dipijit lagi ke atas biar kompa lagi. Ini lumayan, tapi kena YouTube terus kalau sakitnya hari-hari memang bahannya tadi YouTube kata tadi video kita ya ini lumayan ah. Emang ada asisten di depan. Ini pemilih tarik kalau jadi saya ada luka di lambung. Dua kali lipat. Terakhir bonus Pak. Suara itu saya membaik ini paling membarat. Jadi kalau ada penyakit di lambung itu rasanya ada semacam kayak gerinjil gitu ya. Jadi kayak Lingkaran bulat. Seperti itu. Nah, seperti itu. Itu bisa jadi karena lemak, penumpuk lemak yang mengkristal di lambung sehingga menghambat pencernaan. Itu kan pusat dari pencernaan manusia di lambung sebelum ke usus gitu. Kalau lambung udah susah, kalau lambungnya udah terini sama lemak jenuh, mengkristal itu akan susah. Apalagi yang berhubungan dengan luka itu yang sakit. Kalau luka sendiri rata-rata di pola makan ya. Pola makan bisa jadi dari makanannya seperti pedas ya, utamanya pedas. Pokoknya secara kamu pedas, itu kan makan nggak bubuk kan nggak kayak gini udah pada rusak semua. Jadi nggak itu makan. Tetiasa nggak giling. Tahu sama nasi ya nggak bubuk namanya. Itu nano bubuknya wati bubun. Tahu sama nasi. Bubuk sama roti. Akhirnya bubur di sangguan. Baru. Tip dulu. Jadi untuk para subscriber semua supaya tidak terkena penyakit lambung, asam lambung, mah dan lain sebagainya sampai lambung kronis, jaga pola makan kalian. Jangan sampai terlalu makan pedas, apalagi cuka yang asam-asam seperti itu cukup mengganggu. Kurangan kopi gitu. Jadi kita harus bisa menjaga daripada mengobati. Karena kalau mengobati ya sakit seperti ini kalau mengobati. Itu lebih baik menjaga supaya tidak terlalu sakit di saat diobati gitu. Dari luar biasa. Iya. Namun biasa ditekuk. Iya, yang satenya Pak. Bonus Pak. THR Pak. Doang. Coba pagi di set, nah gitu. Tinggal seklik di dalam. Ada tangga Pak. Nah gitu. Ini tidak sih. Dia mengurangi
mengurangi rasa pusing. Sekarang itu jadi gak kontrol sekarang sakit, larinya ke sini. Kita bisa relaksasi di area ini. Asal jadi kata enak. Saya kan dulu yang dicampur sama saya. Sebenarnya biasanya parut. Oh di Paru. Sebenarnya pas sebenarnya ini kan pas jantan gitu tinggalkan kulkas. Tadi saya gigit Ya, tadi saya gigit. dengan konsumsi. Kayak masalah nuangnya pahit kuat, cuman masalah sekian beliau deh gitu kendal-kendal kayak ini. Itu ada rasa trauma. Ya. Itu kami urusan saya gitu. Cocok kayak terkadang ambil pribadi gitu ya mau biasa di orang gitu kan ada ngaras kemana tetap diri pribadi itu diri sendiri. Tapi dia apa saya ada kurang-kurang sisa itu kan sisa soalnya Sisa godok. Pas bosan nama tas lain dicaritakeun mungkin pas bosan ya. Tika udah kataplang segala teh di seueur sampai kali 5 rupiah digodok sadayana. Kana lambung keun teh sios deui. Cing deui mah ya. Lupa. Bapak ini jadi hiji. Nah, ngesut ke belakang ini bendulan-bendulannya udah pada keluar yang disebut urat kejepit. Salut kuat. Itu pemi ngangkat beban-beban berat ya. Tetap setiasa. Tetap kuat. Oke, kita lihat ke belakang ya sebentar ya. Ini yang disebut Bantalan. urat kejepit atau bantalan yang terjepit sama ini, sama tulang ini. Mungkin bisa disut buat teman-teman. Dan bapak sendiri nggak bisa apa bahasanya ngangkat beban yang terlalu berlebihan karena ini, apalagi posisinya lagi di bawah ya kan. Nah, hati-hati teman-teman. Bismillah. Anu diputih ini sami kalau gitu udah hayang lalano gitu kan di tepi gitu kan dengan sekiranya kita aja kendaraan Terus dari Bandung polos dari itu kan. itu Oh, sibuk anu katongo hanya anu katongo. Gak sibuk katongo. kami Asrama abri itu dari itu. pada dia apa anu pas masjid Masjid Agung sedihnya ngumpulkan ya kamu kawin ngaji dua kayak gue ngumpul udah kue ini ya tapi ternyata pasien gitu. Tapi kalau teman-teman itu di pegawai bisa oke ada yang itu orang ngabantu lah. Cuma tuh sehari ke dia sama ngabantu kadarnya. Sama ngabantu teh. Terus Dari eta mah di mana we nu marahinan mah harus nama. Oh, panas. Kita lagi kalau di Jawa ayo ngecek kau Pak sholawat biasa 7 kali.
Alhamdulillah. damai. Amin itu anak. Mudah-mudahan nanti pertemuan ketiga ke sini jangan bawa penyakit tapi bawa Bawa kebungahan. Amin. Bawa kebungahan. Mudah-mudahan tuh bisa kemawan mau penyakit kering kan. Anu iya nu